Pada hari ini kita masuk ke minggu kelima ya. Saya lanjutkan dulu materi minggu keempat minggu lalu yang belum sempat selesai. Kemudian nanti saya lanjutkan dengan materi minggu kelima. Oke. Nah, minggu lalu kita sempat belajar mengenai BEP ya. BEP. Saya rasa BEP belum terlalu susah. Jadi BEP ini untuk titik impas ini adalah bagaimana kondisi minimal yang harus kita jual baik dalam dalam bentuk rupiah, dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk unit. Misalnya nih, eh, supaya saya tidak rugi, tidak untung, maka saya harus menjual minimal 500 pieces. Atau supaya saya tidak untung atau tidak rugi, saya harus menjual minimal sekitar 2000 pieces 2000 rupiah atau 2 juta rupiah ini. Jadi PEP ini adalah kondisi di mana agar kita ini minimal yang harus kita jual baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk unit agar kita tidak mengalami kerugian seperti itu ya. Itu yang minggu lalu. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan materi mengenai kita akan melanjutkan materi mengenai manajemen kesediaan. Oke. Nah, dalam manajemen kesediaan itu terdapat beberapa aspek ya. Yang pertama adalah biaya penyimpanan holding cost atau biaya pemesanan ordering cost dan biaya pemasangan atau setup cost. Nah, kenapa sih kita harus belajar mengenai biaya-biaya dalam manajemen kesediaan ini? Apa sih maksudnya? Jadi, teman-teman, sebelum saya mulai, teman-teman kalau menyimpan terlalu lama itu rugi atau untung? Kalau menyimpan terlalu lama, misalnya teman-teman punya ini usaha usaha ini semua mayoritas di Taiwan ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman ini punya usaha bikin sambal bawang, sambal bawang yang di botol itu. Nah, kira-kira kalau teman-teman menyimpan terlalu lama, ya menyimpan 2 bulan gitu ya, belum terjual. Atau bahan bakunya, cabenya itu tersimpan dalam 3 bulan. Kira-kira malah untung atau rugi? Ya, Rugi kira-kira Pak, rugi. Kenapa itu rugi, Mbak Wina? karena bisa busuk kalau cabai Nah, kan bahannya. iya. Tapi kalau misalnya barangnya udah jadi kan nggak ini apa nih, mewah-mewah. Pak Bang nggak bisa Pak. Oh, oke. Jadi benar katanya Mbak Wina tadi, kalau misalnya Mbak Wina ini Mbak Winarsi ini bukan ya? Atau Iya Pak, maksudnya kalau oh Mbak barang udah jadi Winarsi? dia nggak bisa dijual kayak gitu Pak. Jadi kan nggak Ah bisa gitu. diputar untuk pemilik hak. Iya, oke. Apa? Thank you Mbak Wina. Soalnya Nggak berisik apa-apa. di sini. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang dikatakan Mbak Wina ini benar bahwa kalau kita menyimpan sesuatu baik produk jadi maupun bahan baku, ya kalau kita menyimpan sesuatu baik produk jadi maupun bahan baku itu terlalu lama, itu bukannya kita untung, menimbun itu bukannya untung tapi malah rugi. Seperti itu. Even barang-barang seperti tekstil, kalau seperti pakaian, ketika kita menimbun terlalu lama pun juga akan rugi. Kenapa? Karena mungkin bahannya jadi lapuk, atau keduanya warnanya mungkin jadi lapuk, atau mungkin trennya, fashionnya, kan nggak mungkin kita menyimpan tekstil atau dalam waktu bertahun-tahun karena fashion ini berubah-ubah, ya, fashion ini berubah-ubah. Oke, jadi ininya menyimpan itu menyimpan itu bahwa kadang itu tidak terlalu menguntungkan tapi juga merugikan. Oleh karena itu kita harus menghitung berapa lama yang optimal kita harus menyimpan. Oke, nah itulah mengapa kita hari ini belajar mengenai holding cost, ordering cost, dan setup cost. Biaya penyimpanan, pemesanan, dan biaya pemasangan. Jadi itu ya alasannya. Jadi menyimpan itu nggak semuanya baik ya. Menyimpan terlalu lama juga buruk. Akibatnya apa? Akibatnya juga mengalami kerugian. Oke, pertama,
sebelum kita belajar mengenai biaya-biaya itu, kita harus memahami dulu konsep dari ekonomi order quantity. Maksudnya apa? Yaitu adalah berapa banyak optimal, berapa banyak jumlah barang yang optimal yang dapat kita pesan, ya. Berapa jumlah optimal barang yang dapat kita pesan. Oke. Terdapat beberapa asumsi. Yang pertama, tingkat permintaannya diketahui dan bersifat konstan. Kalau permintaannya konstan, jadi misalnya kalau produksinya itu stabil, ya, tidak dalam kondisi yang fluktuatif. Misalnya itu bukan barang-barang yang musiman. Contohnya barang musiman itu adalah misalnya pernak-pernik kemerdekaan, itu kan cuman musiman, ya, musiman di bulan Agustus. Atau ini parcel Idul Fitri atau barang-barang pernak-pernik Idul Fitri itu hanya sekali dalam setahun. Nah, itu nggak berlaku. Jadi kalau di EOQ ini yang berlaku adalah barang-barang yang bersifat konstan. Misalnya ini beras, atau mungkin beras pun nggak konstan. Kadang-kadang kalau misalnya musim tahun baru tuh orang lebih suka pesta. Jadi makannya lebih banyak, misalnya seperti itu. Yang konstan contohnya kayak sepatu mungkin, ya, konstan. Yang 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 istilahnya kayak ini sepanjang tahun itu kayak stabil. Kemudian lead time ini adalah waktu persiapan. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu kan misalnya, oh, untuk memproduksi itu mempersiapkan barang baku itu ada waktunya. Jadi misalnya nih waktunya itu 1 hari untuk mempersiapkan bahan baku ini sebelum diolah masuk ke ruang produksi. Misalnya nih kalau eh, dulu saya kerja itu ada di di perusahaan kecap sirup, ya. Nah, itu ada bahan-bahan itu dimasukkan freezer. Nah, sebelum masuk ke produksi itu didinginkan dulu. Nah, seperti itu. Jadi, oh, dia di freezer dengan suhu minus berapa derajat Celcius. Nah, sebelum masuk produksi itu dikeluarkan dulu untuk diturunkan suhunya sedikit. Nah, itu juga masuk time. Jadi ada waktu persiapan yang jelas. Kemudian juga ada sediaan diterima dengan segera dalam satu waktu. Tidak ada diskon. Jadi kemudian biaya variabel yang muncul hanya biaya pemasangan atau pemesanan dan biaya penyimpanan. Jadi nggak semua biaya variabelnya diperhitungkan. Jadi cuman hanya biaya pemasangan atau pemesanan dan biaya penyimpanan saja. Kemudian, kehabisan stok dapat dihindari apabila pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat. Nah, ini juga asumsi-asumsi di mana EOQ atau perhitungan ini dapat berlaku. Jadi, tidak. Jadi kalau misalnya nih ada pesanan mendadak, ya nggak bisa. EOQ ini nggak bisa. Atau mungkin ini barangnya tiba-tiba mengalami penurunan atau lonjakan, nggak bisa. Jadi sesuatu yang mendadak atau ada biaya-biaya tidak terduga, biaya variabel tidak terduga lain itu nggak bisa. Atau ada diskon itu juga tidak bisa. Jadi EOQ ini hanya berlaku ketika kondisinya stabil. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan? Belum ada? Kalau belum ada, saya lanjutkan dulu, ya. Nah, ini adalah grafik EOQ. Jadi EOQ itu adalah eh, garis yang paling bawah atau sumbu X ini adalah sumbu eh, sediaan minimum atau kita sudah kehabisan stok nih. Ini sudah kehabisan stok kan nih. Sediaan minimum. Sediaan minimum bukan kehabisan stok, ya. Maksudnya eh, minimum misalnya nih cukup untuk hari ini saja. Nah, itu sediaan minimum. Jadi nggak yang nol banget, itu nggak. Nah, jadi dia ngomongin sediaan minimum. Jadi sediaan minimum yang kita punya gitu. Nah, garis yang paling bawah. Kemudian garis yang paling atas yang runcing ini, yang runcing-runcing seperti eh duri-duri ini. Ini, ya, saya beri beri apa namanya, lingkaran merah. Ini adalah jumlah yang dipesan. Jadi misalnya nih yang dijumlah misalnya 100 pieces. Nah, sorry, yang runcing-runcing ini adalah tingkat penggunaannya. Sedangkan sumbu sumbu Y itu adalah tingkat sediaan. Nah, sehingga ketika
Jadi misalnya nih, ketika sediaan kita udah minimum, kita memesan sejumlah yang di queue atau jumlah yang dipesan. Nah, jumlah dipesan, kemudian kita akan pelan-pelan menggunakan dong barangnya, kita bahan bakunya digunakan sampai pada garis putus-putus horizontal ini, yaitu adalah kondisi sediaan normalnya, yang keadaan yang normal itu ya sekian. Nah, kalau ini udah danger atau mungkin lampunya tuh udah merah gitu kayak ayo beli, ayo beli, ayo beli gitu. Nah, kalau yang ini tuh masih aman. Kali kalau misalnya di speedometer ini bensin sepeda motor itu kan biasanya ada keterangannya ya, bensin ini ya. Oh, full tank atau mungkin setengah atau mungkin ya kalau udah yang mau mendekati habis tuh dia udah warnanya udah nyala gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah yang sudah habis mau habis bensinnya itu udah ini udah menyala. Tapi kalau yang masih di garis putus-putus ini dia warna masih setengah masih aman. Nah, ketika ini kita ketika sudah mau mencapai di tengah, kalau udah mencapai di tengah sebaiknya kita tambah lagi bensinnya supaya aman. Nah, supaya aman. Oke. Jadi yang sini yang gini kali ya, gampang. Jadi ketika kita garis menurun ini merupakan tingkat penggunaan. Jadi misalnya nih eh garis yang menurun ini memberikan arti bahwa oh ini kita gunakan. Jadi dia turun kan. Ketika kita gunakan bahan baku itu turun. Nah, ketika kita sudah mencapai titik sediaan di tangan rata-rata atau sudah mau mencapai titik eh sediaan minimum, kita harus menambah barang kita dengan membeli atau mengorder lagi atau memesan dari supplier. Nah, oke. Jadi yang merah ini adalah pengguna. Jadi ketika dia udah menyentuh titik nol atau sudah mencapai titik rata-rata, kalau di ini sudah sediaan minimum yang harus, ketika dia sudah mencapai sediaan minimum, kita harus memesan kembali sebanyak tingkat penggunaan kita. Seperti itu. Nah, sudah kita pesan sesuai dengan tingkat penggunaan, kita gunakan lagi sehari-hari. Nah, ketika kita sudah gunakan sampai pada titik sediaan minimum, kita pesan lagi sesuai dengan jumlah barang yang biasa kita gunakan atau kita pesan lagi sesuai dengan tingkat penggunaan kita. Kita pesan lagi sampai titik ini full tank. Nah, full tank kita gunakan lagi. Kita gunakan lagi sampai pada ini. Nah, sampai pada titik minimum baru kita isi bensin lagi. Oke. Jadi ini artinya dari eh, grafik dasar ekonomi order quantity atau EOQ. Sampai ini mungkin ada yang ditanyakan mengenai grafiknya. Jadi grafiknya itu eh, naik itu berarti kita harus membeli lagi, turun nanti kita menggunakan ya. Sampai sini kira ada yang ditanyakan dari teman-teman? Izin tanya Pak, Ya, silakan Pak. Silakan Mas. oh ya ini untuk garis putus-putus ini Pak, kalau misalkan pada Hmm, waktu-waktu tertentu, hmm, misalkan Natal Tahun Baru atau hmm. Lebaran, apakah ininya akan lebih ke atas atau ke bawah Pak? Oke, jadi sebenarnya ini kan ada tulisannya ya, sediaan di tangan. Mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah cukup pertanyaannya? Sudah Pak itu aja. Oke, thank you Mas Asep ya. Oke, ntar saya tambah dulu nilainya. Oke ya, ntar saya tambah poin dulu. Saya buka apa? Saya buka Asep, 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 Asep. Oke,
Jadi di sini kan dikatakan bahwa sediaan di tangan rata-rata, yaitu rumusnya Q dibagi dua. Nah, kalau semisal biasanya kalau misalnya perusahaan itu tahu bahwa ada momen-momen tertentu, biasanya kan kita akan pesan lebih banyak ya berdasarkan track record. Jadi berdasarkan history atau track record kita. Oh, misalnya setiap tahun di bulan Desember mendekati akhir tahun itu permintaan meningkat dibanding rata-rata. Benih rata. Jadi bulan Januari sampai bulan November itu misalnya uh, 1.000, kemudian di bulan Desembernya 1.500. Nah, setiap tahun seperti itu. Berarti pengusaha usaha purchasingnya atau bosnya atau pengusahanya itu udah tahu bahwa Desember atau mendekati akhir tahun permintaan bertambah. Oleh karena itu mungkin dia akan me-order bahan baku, bahan material, atau bahan setengah jadinya lebih banyak. Nah, ketika dia memesan bahan baku, bahan materialnya lebih banyak, otomatis Q dibagi duanya juga akan lebih banyak. Sehingga jawabannya adalah iya. Jadi garis yang horizontal itu akan meningkat. Karena kenapa kok meningkat? Karena di sini ada rumusnya Q dibagi dua. Kalau biasanya dia memesan 1.000, 1.000 berarti rata-ratanya berapa? Sediaan di tangan rata-ratanya 1.000 dibagi dua, waktu 500. Nah, ketika di bulan Desember dia tahu bahwa akan setiap tahun berdasarkan history atau track recordnya Desember ini eh, akan meningkat, maka dia memesan 1.500. Nah, karena dia memesan 1.500, maka 1.500 bagi dua menjadi 750, sehingga grafiknya ini akan tinggi, meningkat lebih tinggi sebanyak 250 atau kira-kira di sini gitu ya. Bentar saya gambar. Seperti itu. Jadi jawabannya iya. Karena ini berdasarkan jumlah yang dipesan. Gitu. Yang bisa saya jawab dari pertanyaannya Mas Sep. Dek, dek, dek. Warna kuning kali ya. Kuning, kuning. Hmm, Oke. Mungkin dia akan bertambah di sini. Kenapa? Kenapa? Karena dia di sini ada rumusnya Q dibagi dua. Jadi kalau ketika kita memesannya lebih banyak, momen-momen tertentu memesannya lebih banyak, otomatis dia akan bergeser ke atas. Kalau memesannya lebih dikit, ya dia akan bergeser ke bawah seperti itu. Nih, berdasarkan rumus Q dibagi dua. Oke, itu ya Mas Asep ya. Semoga jawabannya bisa diterima. Iya Pak, terima kasih Pak. Pak, mau dilanjut Sama-sama. lagi pertanyaannya? Oh yes, Pak, ini kalau silakan. misalkan yang Q ini kan yang ke atas, yang Y ini, garis Y, ini kan kita asumsikan sebagai maksimal ya. Maksimal Mm, itu mm, mm, misalkan kapasitas penyimpanannya itu misalkan cuma 1.000 gitu ya. mm, Sedangkan mm, kita butuh 1.500. Berarti mm, mm, ininya mm, ya mm. Pak harus lebih padat ya. Ordernya lebih sering atau gimana Pak? Ordernya lebih sering. Kayaknya sebentar. Jadi misalnya dia di bulan-bulan tertentu tuh 1.000. Kapasitas kapasitas apanya nih Mas? Yang maksudnya 1.000 Penyimpanan ini? Pak, penyimpanan itu yang paling Kam atas itu. Jadi tidak bisa lebih ini dari 1.000. 1.000. Ya, Mm. kalau Oh, diasumsikan oke. Jadi 1.000 kalau maksimalnya gitu. Oh, oke, paham. Jadi kalau misalnya kapasitas maksimalnya 1.000, kemudian di bulan-bulan tertentu dia harus pesan 1.500, misalnya bulan Desember lah katakannya, pesan 1.500, apakah kita harus seperti apa gitu ya? Kayaknya itu harus dimasuk di perhitungan atau mengorder lebih padat, lebih 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 apa namanya, frekuensinya lebih tinggi sedikit karena dia maksimal kapasitasnya 1.000 kan. Kalau misalnya dia melebihi kapasitas, kita nggak ada ruang atau tidak ada, ya tidak, ruang untuk penyimpanannya nggak cukup kan, sehingga kita mungkin harus melakukan penambahan sewa gudang atau mengorder lebih sering. Jadi misalnya di bawah 1.000 tetapi supaya bisa mencukupi 1.500 di akhir tahun. Saya rasa itu sih. Coba
Nanti kita masuk ke perhitungan ya Mas ya. Pertanyaannya yang ini tadi agak sedikit lebih susah. Jadi tapi tahu saya kalau misalnya kapasitasnya 1.000 ya kita nggak bisa pesan 1.500 karena di logika aja mungkin gudangnya nggak cukup ya kan atau mungkin kapasitas ruang pendinginnya untuk maksimal 1.000. Kalau kita lebih dari 1.500 malah nanti suhunya tidak optimal. Tahu saya seperti itu. Mungkin bisa diakali dengan mengorder dengan lebih frekuensinya lebih cepat atau kuantitinya lebih banyak di beberapa bulan terakhir tetapi kurang dari 1.000 unit seperti itu sehingga masih dalam tidak melebihi batas maksimal dari eh, kapasitas maksimal 1.000-nya kayak gitu sih gitu. Oke, pertanyaan bagus. Nanti coba kita pelan-pelan kita ini lagi ya, kita bahas lagi ya. Oke. Mungkin Baik, ada terima lagi dari kasih, Mas Pak. Asep yang ingin ditanyakan atau Sudah, Pak, itu yang saja. ingin Terima dibahas? kasih. Oke, thank you. Berikutnya kita masuk ke jumlah optimal barang pemesanan. Jumlah optimal barang dipesan. Jadi ada rumusnya yaitu Q optimal atau jumlah atau EOQ. Oke, oke satu lagi tadi yang terkait dengan pertanyaan Mas saya baru ingat. Jadi EOQ ini juga permasalahan dari EOQ, dari rumus EOQ ini dia ada beberapa asumsi ya. Tadi ya yang saya katakan di awal. Jadi salah satu rumusnya itu adalah tingkat permintaan diketahui dan bersifat konstan ya. Tingkat permintaan diketahui dan bersifat konstan. Jadi ketika ada kondisi-kondisi yang ledakan yang kita tidak bisa prediksi dan ledakan permintaan atau penurunan itu signifikan, kita tidak bisa melakukan perhitungan menggunakan EOQ. Seperti itu. Jadi, yang harus kita lakukan adalah kita menggunakan misalnya penambahan kapasitas gudang atau wrap off itu adalah dengan mungkin menjual bahan setengah jadi dengan harga yang lebih murah supaya kita tidak mengalami kerugian seperti itu. Jadi salah satu kelemahan dari rumus EOQ ini adalah tingkat permintaannya diketahui dan bersifat konstan. Jadi misalnya nih, kalau mungkin hanya di bulan Desember aja kita masih bisa pakai EOQ. Tetapi kalau semisal dia ini tiba-tiba ledakan di bulan Februari tanpa diketahui ada banyak permintaan, atau bulan Maret ada banyak permintaan, kita nggak bisa pakai EOQ karena itu akan merusak. Jadi EOQ ini hanya bisa dipakai kalau permintaannya itu konstan. Setiap bulan konstan, 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 dan bisa diprediksi. Seperti itu. Jadi juga harus hati-hati kalau misalnya menggunakan EOQ itu pesan dari EOQ-nya. Jadi nggak bisa sembarang dipakai. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi rumusnya adalah akar dari 2DS dibagi H. Apa itu D, apa itu S, apa itu H? D itu dari kata demand, ya, dari kata demand. Jadi kok bisa Pak biaya permintaan tahunan barang sediaan dalam unit D? D itu dari kata demand. Jadi bahasa Inggrisnya demand yaitu sehingga dipakai D. Kemudian biaya pemesanan setiap kali pesan. Nah, ini ada S. Setahu saya S ini dari kata setup. Jadi dari kata S ini dari setup, makanya dia pakai simbol S. Jadi dia harus biaya pemesanan setiap kali pesan itu dilambangkan dengan S. Sedangkan H ini dari kata hold atau holding, sehingga dia pakai huruf H. Jadi karena kita pakai bahasa diartikan bahasa Indonesia, jadi ya holding cost ini biaya penyimpanan atau eh, H. Jadi nggak nyambung ya. Tapi kalau pakai bahasa Inggris itu lebih nyambung. Jadi kayak Q itu quantity. Sebenarnya itu Q itu adalah quantity. Q bintang atau Q star itu adalah quantity optimal. Terus dua kali karena kita harus kalau dari sini kan kita bisa ngelihat bahwa oh ini kita harus eh, dua kali ya dari naik naik kemudian turun ini dua kali jadi dua dikali D atau demand-nya
kemudian dikali setup atau biaya pemesanannya dibagi H atau holding cost-nya atau holding atau hold. Jadi pakai H. Akar 2DS dibagi H. Jadi mungkin dengan menggunakan bahasa Inggrisnya kita bisa lebih ingat. Kita masuk ke contoh soal. PT Maju Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang memasarkan alat-alat medis ke rumah sakit. Salah satu produknya adalah jenis XX. PT Maju Sejahtera ingin menurunkan biaya sediaan jenis XX dengan menetapkan jumlah optimal produk tersebut agar dapat memenuhi pemesanan pelanggan. Permintaan tahunan untuk produk X adalah 1000 unit. Jadi diketahui, jadi fix ini ya. Jadi bukan yang tahun ini 1000, tahun depan 1500, tahun depannya lagi 500 itu nggak bisa. Jadi, biasanya termasuk yang stabil. Biaya pemesanannya 100.000 per pemesanan, biaya penyimpanannya adalah 5.000. Tentukan jumlah optimal. Jadi masukkan ke rumus, diketahui di sini adalah demand-nya adalah 1000 per unit atau D-nya 1000, biaya pemesanan atau serapnya itu 100.000 per pemesanan atau S-nya 100.000. Kemudian biaya penyimpanan atau holding cost-nya itu H 5.000. Nah, dimasukkan. Jadi Q bintang atau Q optimal itu adalah akar dari 2DS dibagi H. Masukkan ke rumus 2 kali 1000 kali 100.000 dibagi 5.000 sama dengan 40.000 di akar sama dengan 200 unit. Jadi setiap kali pesan dia harus pesan 200 unit. Kapan pesannya nanti dihitung. Jadi tapi setiap kali pesan dia harus pesan maksimalnya 200 unit. Nah, kalau tadi kemudian ada permintaan-permintaan tertentu. Permintaan-permintaan tertentu eh bulan-bulan tertentu dia permintaannya banyak, nggak bisa karena tapi kalau mungkin satu cuman akhir tahun pun satu kali itu masih bisa. Mungkin dimasukkan 1.100 gitu ya. Pemesanannya 1.100 selama setahun. Tapi kalau fluktuatif itu nggak bisa pakai rumus ini. Sekali lagi, kalau fluktuatif itu nggak bisa pakai rumus EOQ. Ini saya lanjutin dulu. Biaya penyimpanan. Nah, sekarang kita masuk ke, tadi kan biaya order ya. Berapa order optimal harus kita pesan? 200 unit. Nah, sekarang biaya pemesanan. Kita harus menghitung berapa jumlah pemesanan dalam satu tahun. Oke, jumlah pemesanan dalam satu tahun. Tadi kan sekali pesan 200. Nah, kalau setahun berapa kali? Harus berapa jumlahnya? Kemudian jumlah waktu antar pemesanan, terus jedanya itu berapa kali? Nah, tadi kan 200 itu sekali pesan. Tapi setahun harus berapa? Totalnya harus berapa? Kita nggak tahu. Terus jeda setiap pemesanan itu berapa lama? Kita nggak tahu. Kita harus menghitung. Oke, kita masuk lagi ke contohnya PT Maju Sejahtera. Berdasarkan data dari PT Maju Sejahtera, sebelumnya, berdasarkan data PT Maju Sejahtera sebelumnya, maka untuk menentukan jumlah pemesanan dalam satu tahun atau N dan waktu antar pemesanan atau T, jadi N ini adalah total ya, maksudnya total N total dan waktu pemesanan atau T besarnya adalah time dengan jumlah hari kerja 250 adalah sebagai berikut. Masukkan ke rumus. N sama dengan jumlah pemesanan yang dalam satu tahun adalah permintaan dibagi jumlah unit yang dipesan. Jadi permintaan tadi demand-nya berapa? 1000. Jumlah unit yang dipesan berapa? 200. Jadi dia harus melakukan 5 kali pemesanan dalam setahun. Atau totalnya adalah 5 kali 200. Berapa? 1000. Jadi dia harus menyesuaikan dengan permintaannya 1000. Jadi N ini adalah jumlah berapa kali pemesanan dalam setahun atau totalnya dalam satu tahun. Jadi kalau sekali pesan 200, berarti dalam setahun dia harus pesan sebanyak 1000 dong. Berarti 1000 dibagi permintaannya dibagi atau menyesuaikan permintaan. Jedanya jadi dalam setahun dia harus atau bisa juga dikatakan dalam setahun dia harus memesan sebanyak 5 kali. Seperti itu. Oke. Saya ulangi ya, jadi N ini adalah jumlah pemesanan dalam satu tahun. Jadi kalau tadi sekali pesan 200, jadi setahun dia harus pesan sebanyak totalnya adalah 1000 atau sebanyak pemesanan. Ya 1000. Tadi kan sama ya, jadi permintaan sama dengan jumlah gampangnya ya sesuai dengan
permintaannya. Permintaannya 1.000 ya dia dalam setahun harus memesan sebanyak 1.000. Nah, berarti dalam setahun dia harus pesan sebanyak 5 kali. Kemudian masuk ke pertanyaan berikutnya. T. Jumlah hari kerja per tahun dibagi jumlah pemesanan. Jadi jumlah hari kerjanya tadi diketahui 250. Nah, dibagi jumlah pemesanannya 5. Sehingga 250 dibagi 5 sama dengan 50. Jadi pemesanan berikutnya dilakukan 50 hari setelah pemesanan sebelumnya. Jadi kalau misalnya saya pesan di tanggal 17 November, 50 hari lagi saya harus pesan sebanyak 200. 50 hari lagi saya harus memesan sebanyak 200 sampai sebanyak 5 kali hingga terpenuhi 5 kali dalam setahun pesan 5 kali atau sebanyak 1.000 unit produk. Oke, itu dulu ya. Dipahami dulu. Dan yang ingin ditanyakan, kalau yang ditanyakan nggak apa-apa, kita bahas sama-sama. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan juga boleh. Jadi rumus ini, EOQ ini, untuk menentukan berapa jumlah optimal yang harus dipesan. Kalau rumus N ini adalah berapa kali pemesanan dalam setahun atau berapa banyak unit yang harus dipesan dalam setahun. Jadi kalau setahun ini 5 kali, berarti ya 200 kali 5 totalnya adalah 1.000 unit yang harus dipesan dalam setahun. Ya, dipesan sebanyak 5 kali. Kemudian jeda antara pemesanannya itu setiap 50 hari sekali. Jadi misalnya pesan hari ini, 50 hari lagi kita bisa pesan lagi. Sampai ini ada yang ingin ditanyakan? Belum? Oke. Kalau belum saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita masuk total biaya penyimpanan. Nah, ini sekarang kita ongkosnya. Ongkosnya ini berapa? Total ongkosnya. Dan rumusnya TC atau total cost. Jadi, sekali lagi TC ini dari singkatan total cost ya. Kalau rumus-rumus gini, coba dikaitkan dengan bahasa Inggrisnya itu lebih mudah diingat daripada bahasa Inggris. Biaya penyimpanan harusnya kan BP Pak, bukan TC, tapi kita semua kiblatnya bahasa Inggris jadi pakai singkatan TC atau total cost. Total cost sama dengan demand dibagi dengan Q bintang atau EOQ dikali S atau setup tadi atau biaya pesan ditambah Q bintang atau EOQ dibagi 2 dikali holding cost atau biaya penyimpanan. Nah, berdasarkan jadi contoh soal total cost-nya, demand-nya berapa, permintaannya berapa, 1.000. Q-nya tadi berapa, Q optimalnya, Q bintangnya itu 200. Oke, S-nya biaya serap atau biaya pemesanan itu 100.000 dikali 100.000 ditambah Q bintangnya tadi berapa? 200 dibagi 2 dikali holding cost-nya atau biaya penyimpanannya berapa? 5.000. Dihitung pakai perkalian, pakai kalkulator sehingga total biaya untuk biaya penyimpanan itu 1 juta. Sehingga 1 juta ini dimasukkan misalnya nanti dibutuhkan masukkan ke neraca. Jadi kita tahu nih, oh untuk menyimpan sendiri itu kita tuh nggak gratis loh. Kita tuh menyimpan itu ada biayanya. Biayanya yaitu sebanyak 1 juta. Nah, ingat ini belum termasuk biaya pakai sewa gudang, biaya misalnya barang rusak hilang, barang dimakan tikus, barang dicuri, kemudian barang kadaluarsa itu enggak. Ini cuman biaya ini hanya mencangkup biaya setup dan biaya biaya apa ya? Oh, biaya penyimpanannya ini masuk. Ini termasuk sewa gudang sih. Tapi nggak termasuk biaya kerusakan dan biaya tidak terduga lain. Jadi ini holding cost ini termasuk biaya sewa gudangnya ya. Biaya sewa gudangnya atau biaya ininya, biaya sewa gudangnya. Kalau kalau yang setup atau pemesanan itu biaya misalnya pakai kurir, biasanya kan pakai ekspedisi. Nah, itu masuk biaya S. Kalau holding cost ini masuk ke biaya sewa gudang,
biaya maintenance gudang, kalau S ini atau setup ini biaya pengiriman, ekspedisi, mungkin biaya cukai masuk S. Tapi kalau biaya rusak, barang hilang, barang kadaluarsa itu nggak termasuk di sini. Jadi ini hanya komponen demand D, S, dan H. Nih biayanya ini ya. Ini total biaya yang kita harus siapkan adalah 1 juta. Sampai sini ada yang ditanyakan? Lanjutkan dulu ke titik pemesanan ulang atau reorder point. Nah, ini adalah kapan sebaiknya? Tadi kan kapan kita eh ini ya apa namanya? Berapa banyak jumlah yang kita pesan sama berapa jaraknya, berapa hari jaraknya kita memesan. Nah, ini kapan kita harus memesan ulang. Nah, mungkin ini terkait dengan pertanyaannya Mas Asep tadi. Mungkin bisa terjawab di sini. Nah, reorder point atau ROP merupakan perkalian dari D atau demand dikali L, atau L ini adalah lead time. D-nya ini salah. Rumusnya nanti coba dicek lagi ya. Rumusnya coba dicek lagi di buku. eh Rumusnya ini reorder point ini adalah simbolnya D kecil sama dengan D besar atau demand dibagi jumlah hari kerja per tahun, ya. Jumlah hari kerja per tahun. Sehingga kalau kita masuk ke soal, kita lihat dulu di gambar ini ya. Ini adalah sumbu Y-nya ini adalah tingkat sediaan, tumbuh X-nya itu adalah waktu. Nah, Q ini bintang ini ada di sini, jadi ini adalah titik optimal kita harus pesan. Kemudian kita harus mulai pesan itu di titik sini, ROP. Jadi ROP ini kita tidak menunggu habis baru pesan. Jadi kita mulai pesan itu di titik yang tengah garis putus-putus ini. Karena apa kita nggak nunggu habis dulu, Pak? Karena kalau kita nunggu habis dulu, suppliernya kan butuh nyiapin juga. Misalnya nih, Pak, saya mau bikin usaha sambal bawang botolan. Nah, kemudian kalau teman-teman nunggu habis, kemudian pesan, Pak, besok dikirim ya cabenya kira-kira 100 kilo. Ya kan petaninya mungkin harus nyiapin dulu, kemudian harus ngemas dulu, harus pesan ekspedisi dulu. Apalagi kalau kita pesannya itu dari petani Jawa Barat, kemudian pabrik kita di Jawa Tengah. Ya kan harus eh, pesan jauh-jauh hari dulu supaya petaninya bisa menyiapkan dan mengirim. Sehingga kalau kita nunggu habis ya nggak bisa Bu. Kalau misalnya besok minta kirim, nah kan saya harus ngemas dulu, harus pesan truk dulu. Ya kan butuh dari Jawa Barat ke Jawa Tengah butuh waktu 2 hari atau mungkin 1 hari. Nah kan kalau misalnya eh, ibunya ibunya ini ordernya untuk besok ya nggak bisa. Akibatnya apa? Akibatnya produksi jadi terhenti sehingga di titik tengah-tengah atau ketika tanknya ini udah mulai menyala warna kuning tuh kita sudah bisa mulai pesan mau di sini. Jadi yang di slope atau garis turun ini ketika sudah mencapai titik tengah kita sudah bisa mulai pesan sehingga ketika sudah habis barangnya sudah terisi lagi gitu ya. Berdasarkan contoh soal PT Maju Sejahtera dengan permintaan tahunan D sebesar 1.000 unit dan pengiriman barang L atau lead time-nya L memerlukan waktu 5 hari, maka perhitungan titik pemesanan ulang adalah sebagai berikut. D atau jumlah reorder point itu sama dengan D atau jumlah permintaan atau demand dibagi
jumlah hari kerja per tahun. Jadi 1000 dibagi 250. 1000 dibagi 250 adalah 4 unit per hari. Jadi titik pemesanan ulangnya itu kita bisa melakukan pemesanan ulang ketika kita sudah mencapai, ini ada juga pengiriman pesanan memerlukan waktu 5 hari. Oke, sekarang saya paham. Ini rumusnya. Untuk menghitung ROP itu, nah, rumusnya untuk menghitung ROP itu sama dengan D dikali L. Nah, D itu dihitung dulu dari D besar atau demand dibagi jumlah hari kerja per tahun. Gini ya, ke sini. Nah, gini. Nah, sekarang gini. Jadi, reorder point itu rumusnya adalah D kecil dikali L, atau L ini adalah lead time. L ini adalah lead time ini loh. Dari kata L ini adalah lead time. Lead time, tik tik tik, lead time atau L. Nah, sehingga kita hitung dulu D kecilnya. D kecil ini adalah D dari data daily kayaknya, dari kata day per daily. D ini dari kata daily, L ini dari kata lead time. Jadi mungkin lebih gampang mengingatnya rumusnya ya. Dari kata D ini dari kata daily-nya, daily sama lead time. Lead time ini adalah waktu persiapan. Seperti yang saya bilang tadi kan orangnya juga butuh siap-siap ngirim barang itu ya. Kayak misalnya butuh pesan ini, terus perjalanannya kayak gitu. Jadi kita hitung kebutuhan hariannya dulu atau daily-nya sama dengan demand dibagi jumlah kerja per tahun. Jadi sehari itu butuh, kita bisa pesan, sehari itu kita butuh 4 unit per hari. Jadi ketika kita sudah mencapai 4 unit, kita bisa mulai siap-siap pesan. Nah, 4 unit dikali lead time-nya atau waktu persiapannya 5 hari. Jadi ketika sudah mencapai 20 unit, 20 unit, ketika ini sudah mencapai 20 unit, kita pesan lagi. Sehingga ketika 20 unit sisanya ini habis, datang lagi 200 unit seperti itu. Tadi kan optimal pemesannya 200 unit ya, Q-nya tadi ya. Jadi ketika sudah dalam titik 20 unit, jadi titik ini adalah titik 20 unit, kita sudah mulai pesan. Jadi ketika 20 unit ini habis, kita bisa mendapatkan barang baru lagi sebanyak 200 unit seperti itu. Oke. Nih ya, jadi D ini dari kata kebutuhan, kita hitung kebutuhan hariannya dulu, ya 4 unit per hari, 4 unit per hari. Kemudian ketika 4 unit per hari ini kan kita pesan kan juga butuh waktu ya pemesanan ya, misalnya 5 hari perjalanan atau 5 hari bagi petani cabai tadi untuk mempersiapkan produk kita 5 hari. Jadi 4 dikali 5 hari sama dengan 20 unit. Jadi ini adalah titik reorder pointnya. Jadi ketika sudah mencapai 20 unit, jadi kita bisa pesan lagi seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Berikutnya kita masuk Economics Production Quantity. Kalau tadi itu EOQ, itu tadi adalah kita mencari berapa optimal kita harus pesan. Kalau ini kita mencari berapa optimal kita harus memproduksi barang. Jadi beda ya. Jadi jangan sama EOQ dan EPQ. EOQ itu adalah Economic Order Quantity. Jadi uh, seberapa optimal kita harus mengorder. Optimalnya berapa sih kita harus order seperti itu ke supplier. Tapi kalau EPQ itu seberapa optimal kita harus memproduksi barang. Apakah kita harus memproduksi banyak 1000, 2000, 3000 terserah. Nah, karena kalau kenapa kita harus menghitung EPQ? Kalau kita memproduksi terlalu banyak, kalau nggak laku gimana? Rugi dong.
atau mungkin malah jadi kadaluarsa. Nah, itulah mengapa kita harus menghitung EPQ. Jadi alasannya kenapa sih kalau kita harus menghitung EPQ? Karena kalau kita tidak menghitung EPQ, kita ah saya pingin order saya pingin memproduksi 3.000 unit padahal permintaan setahun lo cuma 1.000. Berarti kan kamu ada barang tidak terjual sekitar 2.000. Ya kalau terjual. Kalau nggak terjual kan kamu jadi harus menjual dengan banting harga atau malah badi rusak barangnya. Konsumen malah nggak mau penurunan quality. Jadi kita harus menghitung berapa production optimal yang harus kita lakukan. Nah, untuk mendapatkan Q bintang itu digunakan rumus seperti ini. EPQ sama dengan akar 2DS dibagi H dikali 1 min D dibagi P. Nah, D itu demand, S itu adalah setup atau biaya pemesanan, H itu holding cost atau biaya penyimpanan. P ini adalah production, tingkat produksi tahunan. D ini adalah tingkat permintaan harian atau daily demand. T ini adalah lama jalannya produksi. T-nya tadi beda ya. T yang ini adalah T kecil, tadi itu T besar. T kecil ini adalah lama jalannya produksi. Jadi rumusnya itu. Jadi ketika dia sudah masuk kesediaan maksimum, dia harus eh kita harus menurunkan produksi. Jadi ketika kita sudah mencapai sediaan maksimum, kita harus menurunkan produksi. Kalau sudah ini sediaannya udah minimum, kita produksi lagi, memenuhi persediaan, kemudian kita turun lagi. Jadi ini ketika kita sudah punya cukup barang di gudang, siap kita jual, barang yang siap kita jual, kita berhenti dulu produksi. Kita turunkan produksi harian kita. Nah, ketika kita sudah mulai menurun, sediaannya udah menurun, kita produksi lagi. Oke, jadi ketika kita sudah barangnya sudah digunakan atau tingkat persediaan di gudang itu udah mulai menurun, kita harus produksi lagi atau sebanyak di panah warna hijau. Ini adalah kita jumlah produksi yang harus kita tambah, ya, seperti itu. Nah, masuk ke rumus. Adidaya Manufacturing Incorporation membuat dan menjual berbagai macam velg untuk mobil. Ramalan permintaan velg tahun depan adalah 1.000 unit dengan permintaan rata-rata 6 unit. Meskipun demikian, proses produksi biasanya adalah pada tingkat 8 unit per hari. Namun, pemakaian hanya 6 unit per hari. Apabila jumlah hari kerja per tahun sebanyak 167 hari, biaya pemesanan 100.000, biaya penyimpanan 5.000, maka tentukan jumlah unit maksimum per pemesanan. Kemudian, nah, di sini diketahui permintaan tahunannya 1.000, D besar 1.000. S-nya atau setupnya 100.000. Holding cost-nya atau hanya 5.000. Tingkat produksi harian atau T-nya itu 8 unit per hari atau 8. Permintaan harian atau D kecil sama dengan 6 unit per hari. Kemudian kita masukkan ke QEPQ atau QP bintang. Sehingga akar ini nanti coba ya rumusnya dicek sendiri. Ini rumusnya harusnya dikali. Akar 2DS dibagi 5.000 dikali 1 min DP. 200 juta dibagi 5.000 kali 0,25. 200 juta dibagi 1,250 akar 160.000 sama dengan 400 unit velg. Sehingga dia dalam setahun dia harus memproduksi atau produksi optimalnya itu hanya 400 unit velg. Itu.
Kemudian kita juga menghitung quantity discount. Nah, ini terakhir. Jadi, quantity discount ini merupakan pengurangan harga P untuk barang yang dibeli dengan jumlah yang besar. Contohnya ini adalah ketika kita beli barang dengan harga yang jumlah besar, biasanya kan kita dapat potongan harga. Karena kita beli barang dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga di sini diketahui kalau misalnya kalau kita beli dengan quantity harga 0 sampai 1999 nggak ada diskon. Diskon 0%. Harga diskonnya 500.000. Kalau kuantitasnya 1000 sampai kita beli 1000 sampai 1999 diskonnya 4%. Harga diskon jadi berkurang Rp20.000 sehingga 408.000. Kemudian kalau kita beli 2000 lebih diskonnya 5% sehingga harganya lebih murah lagi jadi 475.000. Jadi harga awalnya kalau kita beli 0 sampai 999 buah itu nggak ada diskon. Harga jualnya 500.000. Tapi kalau kita beli dengan jumlah 1000 sampai 1999 dapat diskon 4%. Sehingga kita bisa beli dengan harga 480.000. Kalau beli 2000 lebih, kita dapat diskon 5%. Sehingga kita harga yang kita bisa beli dari suppliernya Rp475.000. Menghitung diskon maksimal lah. Sebaiknya kita membeli dengan jumlah berapa supaya kita dapat mendapatkan diskon maksimal. Kita menghitung dengan Q bintang. Ini ada cara-caranya, oke? Kita masuk ke contoh soalnya. PT Raja Wali Sakti membuat stok untuk item AN1. Barang baru-baru ini mereka memberikan daftar potongan harga untuk item tersebut pada tabel berikut. Jadi kalau misalnya beli, ini harganya sama ya kayak tadi ya. Tadi kalau beli 2000 lebih baru dapat diskon 5%. Kalau beli antara 1000 sampai 1999 dapat diskon 4%. Biaya pemesanan atau setup 490.000. Permintaan atau dibesar 5.000. Biaya penyimpanan persediaan dalam presentasi terhadap biaya ada 20%. Jadi holding cost-nya itu 20% bukan dalam bentuk rupiah. Jadi teman-teman hitung dulu nanti. Berapa banyak jumlah pesanan yang dapat meminimalkan biaya sediaan total. Nah, kita hitung dulu. Q1, Q2, Q3. Q1 bintang, Q2 bintang, Q3 bintang. Masukkan akar 2 kali 5.000 kali 490.000 dibagi 0,2 dikali 50.000. Holding cost berupa persen dari permintaan. Jadi kalau permintaannya itu 50.000 permintaan, harusnya ini 5.000 ya. 5.000. Kenapa ini 50? Oh, ini dari harga ini. Holding cost berupa persen dari permintaan. 50.000 ini dari harga diskonnya. Jadi 2 kali D dikali S dibagi H dikali harga diskon. Nah, kalau Q1 kan nggak ada diskon, jadi 50.000. Q1 bintang sama dengan akar 4.900.000.000 dibagi 10.000. Kemudian jadi akar 49.000 sama dengan 700 unit. Kemudian Q2 bintang itu 2 kali 5.000 kali 490.000 kali 0,2 kali 48.000. 48.000 ini adalah harga diskon. Lihat dari tabel ini. 50.000, 48.000, 47.500. Sehingga diketemu 700 unit. Dan Q bintang 3 itu ketemu 718 unit. Setelah kita ketahui hasilnya, berdasarkan tabel diskon, maka penyesuaian Q bintang atau Q diskon ada sebagai berikut. Ketemunya 700 Q1 bintang. Q2 bintang ketemu 1000 penyesuaian. Q3 bintang ketemu 2000 penyesuaian. Oke, sehingga
menghitung biaya totalnya, dimasukkan ke tab. Nah, 1000 ini kemarin 1000. Oh, ini silakan dihitung sendiri. Kemarin yang presentasi dari grup satu, hitungan ini bener nggak dari buku tabel ya? Buku tabel ini dari buku paket, hitungannya bener nggak ya? Yang presentasi dari kelompok satu kemarin, ini masih materi kelompok satu kan? Hitungan di buku paketnya bener nggak ya? Kemarin siapa yang presentasi ya? Mas Asep ya? Mas Asep sama Mas Badarudin kalau nggak salah. Yang bagian EPQ, EOQ. Ini coba dicek ya, hitungannya ya. Hitungan buku paketnya ya. Nah, kemudian kita masukkan ke tabel biaya total. Jadi harga unitnya 50.000, 48.000, 47.500. Kemudian kuantiti pemesanan 700, 1.000 sama 2.000. Ini coba nanti dihitung lagi ya perhitungannya, perhitungan unitnya. Kemudian masukkan biaya produk, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya total. Biaya produk itu rumusnya P kali D. Jadi biaya produk ini rumusnya P kali D. 50.000 dikali 5.000, 48.000 kali 5.000, 47.500 kali 5.000. Dimasukkan ke sini. Kemudian biaya pemesanan itu adalah D dibagi Q dikali S. 5.000 dibagi 700 dikali 490.000 ketemu 3.500.000. Q2-nya 2.450.000, Q3-nya 1.225.000. Dimasukkan ke sini. Kemudian biaya penyimpanan holding cost itu rumusnya Q dikali H dibagi 2. Nah, masukkan sini 700 kali 0,2 kali 50.000 dibagi 2 ketemu 3.500.000. Masukkan 3.500.000, 4.800.000, 9.500.000. Nah, kemudian ketemu biaya totalnya. Dicari yang biaya totalnya paling rendah, yaitu untuk produk dengan quantity nomor 2, yaitu kita pesan dengan produk di antara 1.000 sampai 199 unit, sehingga kita mendapatkan diskon 4%. Kenapa kita pilih ini? Karena dari tabel, kalau kita memilih nomor diskon urutan nomor 2, kita mendapatkan diskon biaya totalnya paling rendah, yaitu 247.250.000 rupiah. Ini yang paling rendah dibandingkan ketiga jenis diskon yang lainnya. Oke. Ini adalah cara menghitung untuk mengetahui diskon mana yang paling optimal. Ya, coba nanti dihitung lagi ya yang ini, perhitungan ini. Saya nggak yakin dengan perhitungan Q bintang 2 dan Q bintang 3. Tapi setahu saya, seingat saya, sebenarnya kita nggak perlu menghitung Q1, Q2, Q3. Kita tinggal aja kita cuma perlu menghitung Q1 aja. Kita cuma perlu menghitung Q1 saja, yaitu 700, karena Q2 dan ketiga itu kita langsung mengambil titik minimum 1.000 sama 2.000. Kenapa? Kita nggak perlu menghitung Q1 dan Q2. Kita tidak perlu menghitung Q2 dan ketiga karena di sini sudah ada minimumnya 1.000 dan 2.000. Tetapi kalau quantity ini kan kita nggak mungkin kita memesan nol. Nah, kita harus menghitung berapa order optimum kita, yaitu 700. Nah, nggak tahu kan 700 berarti kita minimum harus memesan 700. Nah, Q2 dan ketiga itu nggak perlu dihitung, seingat saya nggak perlu dihitung karena kita sudah punya di tabelnya itu sudah ada minimal 1.000, berarti ya udah kita pakai aja 1.000. Kalau nomor 3 ini minimal 2.000, ya udah kita pakai aja 2.000. Jadi kita nggak perlu susah-susah menghitung Q2 dan Q3 karena kita cukup menghitung Q1 saja. Karena kenapa harus menghitung Q1 saja? Kan nggak mungkin kita pesan minimal 0, kan nggak mungkin. Kita harus punya minimal pemesanan 700.
Nah, kita hitung, oh di sini kita minimal pesan 700. Kalau di nomor 2, ya udah 1000 aja. Ketiga ya 2000 aja gitu ya. Jadi sebenarnya dicek lagi tapi nggak perlu dihitung nggak apa-apa. Tidak dihitung jadi tidak apa-apa karena nanti disesuaikan dengan promo ini loh. Kedua dan ketiga ini nggak perlu dihitung nggak apa-apa. Karena kenapa? Ya, karena alasannya ini, tabel ini. Kan kalau nomor satu ini minimal pesannya nol ya kan nggak mungkin kita pesan nol. Kita harus pesan berapa unit. Nah pesan berapa unit kita hitung pakai rumus ini. Oh ketemu pesanannya 700 sehingga untuk di nomor satu kita minimal pesan 700. Nomor dua, nah sebenarnya kita tuh 700 udah cukup nih, sudah apa namanya eh sudah bisa produksi, tapi kan dia minimal 1000 ya udah kita pesan 1000. Nah, 2000 ini juga udah minimal padahal kita sebenarnya kita cuma butuh 700. Tapi karena nomor 3 ini minimal pesan 2000 ya udah kita ikuti aja aturannya 2000. Nah, yang nomor 2 juga gitu. Nomor 2 itu sebenarnya kita cuma butuh 700, tapi dia aturannya minimal 1000. Ya udah kita pakai 1000 gitu. Makanya di sini langsung Q1 700, Q1 1000 atau disesuaikan dengan tabel dan Q3 2000 penyesuaian dengan tabel karena ya kita sebenarnya nggak butuh segitu, kita nggak butuh 1800 enggak, kita cuma butuh 700. Cuman saking atau apa ya, kita ngikutin aja aturannya minimal kalau mau dapat diskon 1000 ya udah kita pesan 1000. Dihitung ternyata kalau pesan 1000 ya paling murah biayanya 247 kayak gitu loh ya. Coba dipahami lagi ini ya sebenarnya maksudnya penyesuaian ini apa sih gitu. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak termasuk maksudnya kenapa harus 1000, kenapa harus 2000, kenapa nggak kita hitung manual? Kan saya kurang jelas menjelaskannya. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Jadi itu kenapa kita menyesuaikan 1000 dan 2000 karena ya eh sebenarnya kita cuma butuh 700 gitu loh. Cuman karena di minimalnya itu 1000, ya udah kita pakai 1000. Aturannya kan 1000 sampai 1999 dapat diskon 4%. Jadi ya udah pakai 1000 itu. Oke. Saya lanjutkan dulu 15 menit sebelum kita masuk ke presentasi, kita masuk ke materi berikutnya yaitu rekrutmen. Kayaknya ngaturnya nggak terlalu susah jadi bisa agak cepat. Oke, kita diskusi dulu sebelum masuk ke ini. Mengapa kita perlu membuat perencanaan sumber daya manusia? Kira-kira kenapa kita perlu membuat perencanaan sumber daya manusia? Menurut teman-teman, kenapa kita perlu membuat perencanaan sumber daya manusia? Kenapa kita harus perlu mengatur orang-orang? Kenapa kita perlu mengatur, mengapa perlu HRD? Silakan yang mau menjawab angkat tangan nanti seperti biasa saya catat namanya. Gantian. Mengapa kita perlu membuat perencanaan sumber daya manusia? Ada yang bisa? Oh, ini Mbak Kusnul Khotimah. Apa Mbak Kusnul? Jawabannya untuk mengetahui kebutuhan kalian diperlukan perusahaan. Betul, untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan perusahaan. Contohnya misalnya, ah saya butuh orang yang pandai akunting atau perpajakan. Perpajakan. Tapi saya rekrutnya juga orang yang memiliki background pendidikan perpajakan ya, bukan orang yang berasal dari misalnya background pendidikannya arsitek ya kan nggak nyambung ya, mengambil orang dengan background arsitek untuk menghandle pekerjaan di bidang perpajakan nggak nyambung. Atau mungkin saya orang yang butuh ini mengetes bahan baku di laboratorium atau R&D quality harusnya mengambil dari jurusan teknik kimia atau teknik teknologi pangan atau teknik bioteknologi.
tapi dia ngambil anak manajemen, nggak nyambung. Nah, ini betul. Jadi untuk mengidentifikasi kebutuhan atau keahlian yang diperlukan oleh perusahaan. Nah, mungkin ada lagi, mengapa kita perlu membuat perencanaan sumber daya manusia? Kenapa? Yang lain, kenapa kita, nah, Mbak Nani, mengetahui keahlian yang dibutuhkan kepribadian. Di kepribadian juga betul. Oke. Ada Mbak Uun, silakan Mbak Uun. Mbak Uun Izin Kuniri. menjawab. Selamat pagi, Bapak. Silakan. Ya, untuk Pagi. ya perencanaan dari ya dana ini juga untuk upah. Ah, betul. Ya, untuk SDM. Jadi ada alokasi dana ya. Jadi kalau kita ngerekrut 10 orang, ternyata kita nggak bisa gaji kan? Nanti kita dimasukkan penjara, ya kan? Jadi benar. Jadi nanti kita harus tahu kebutuhan budget kita berapa. Kemudian kita juga harus tahu eh, penghitung gaji atau salary yang kita keluarkan untuk menggaji pegawai tersebut. Jangan sampai nanti endingnya kita nggak bisa gaji karena kita asal terima orang aja gitu. Ya udah ada 10 pelamar, 10 10 10 di ini padahal cuma kebutuhannya 5. Akibatnya apa? Kita nggak sanggup bayar gaji kayak gitu. Oke, betul. Nah, pemahaman konsep perencanaan sumber daya manusia. Jadi, konsep perencanaan sumber daya manusia ini merupakan proses sistematis penyesuaian pasokan SDM, baik internal maupun eksternal dengan lowongan jabatan yang telah diperhitungkan atau diperhitungkan sebelumnya selama periode tertentu. Jadi ada kebutuhan staf dan ketersediaan staf. Nah, kita bisa mengambil itu dari perencanaan strategik dulu. Jadi berangkatnya itu dari perencanaan strategik dulu. Kalau misalnya kita ingin mengembangkan bisnis kita lebih besar ya, kita otomatis kita membutuhkan SDM dengan lebih banyak, lebih berkualitas. Nah, kemudian dalam rencana SDM itu ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah kita meramalkan kebutuhan SDM. Ya, kalau misalnya kebutuhannya itu, kalau misalnya kebutuhannya itu di masa depan, kita tahu nih banyak banyak usaha karyawannya usianya 50, 60 tahun. Berarti kan 5 tahun lagi mereka akan pensiun ya. Jadi kita harus mulai meramalkan. Nah, kita udah mulai ancang-ancang mencari atau merekrut tenaga kerja lagi. Kenapa? Kenapa? Karena supaya sebelum pensiun itu orangnya bisa belajar dulu sehingga kemampuannya bisa sama dengan yang mau pensiun seperti itu. Kemudian membandingkan kebutuhan dengan ketersediaan. Ya tadi yang saya bilang jangan sampai yang dibutuhkan kerjaannya cuman mengemas barang yang dibutuhkan cuma 2 orang, tapi kita beri 5 orang, 3 orangnya akhirnya nganggur. Kemudian meramalkan ketersediaan SDM. Jadi juga gitu. Ada nggak kalau misalnya dari staf bawahnya ini ada nggak yang bisa dipromosikan seperti itu. Jadi ada 3 aspek dalam perencanaan SDM yaitu meramalkan kebutuhan SDM, membandingkan kebutuhan dengan ketersediaan dan meramalkan ketersediaan SDM. Nah, membandingkan kebutuhan ketersediaan itu ada 3 cara. Yang pertama adalah kebutuhan sama dengan pasokan, kelebihan tenaga kerja dan kekurangan tenaga kerja. Kalau kebutuhan sama dengan pasokan ya udah, berarti nggak ada masalah kan. Jadi kalau misalnya butuhnya 3, kita udah punya kita udah punya ancang-ancang nih, oh ada 3 orang nih sebagai kandidat untuk menempati posisi ini, jadi is okay. Kemudian kalau kelebihan tenaga kerja ini yang menjadi masalah, kita harus either mengurangi, mempensiun dini, mengalokasikan atau semacam apa. Seperti itu. Kalau kekurangan, kita juga harus melakukan perekrutan atau melakukan seleksi. Ya. Nah, perencanaan strategik ini, kenapa tadi perencanaan strategik ini paling atas? Karena perencanaan strategik ini misalnya nih, perusahaan saya ingin menjadi, visi misinya ingin menjadi perusahaan nomor 1 di Jawa Timur misalnya. Berarti kan dia untuk mencapai visi itu, dia juga harus menambah
produksi. Kalau menambah produksi juga harus menambah orang gitu. Atau mungkin strategi perusahaan ingin meningkatkan penjualan di bulan Desember atau akhir tahun. Nah, bosnya ngomong gini, akhir tahun ini kita harus push penjualan, kita harus habiskan barang di gudang, kita butuh lebih banyak sales. Nah, karena dia ingin mengepus penjualan di gudang untuk apa ya, menjual di akhir tahun lebih banyak, otomatis dia butuh salesman lebih banyak. Nah, ini juga termasuk perencanaan strategi. Jadi, perencanaan strategi ini adalah keputusan yang diambil oleh bos-bos yang pada akhirnya akan mempengaruhi kebutuhan dari tenaga kerja itu sendiri. Oke, sing itu ya. Nah, kita juga bisa meramalkan permintaan SDM. Kenapa? Karena kita bisa tahu bahwa kadang itu SDM-nya bisa, ini sorry tadi Mas Barudin baru ini ya. Untuk memastikan organisasi memiliki jumlah keterampilan kompetensi tenaga kerja yang sesuai guna mencapai tujuan. Oke, itu betul. Ntar, Mas Badarudin. Ada banyak sih tadi. Mbak Nani, Mbak Roro Ajeng. Saya baca dulu pelan-pelan ya. Memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang sesuai, mengurangi risiko kosongan jabatan dan meningkatkan produktivitas. Betul. Roro Ajeng. Kemudian ada Mbak Sunanti. Mencapai tujuan perusahaan dengan sumber daya manusia yang tepat, perusahaan bisa lebih mudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tuh, Sunanti. Kemudian ada Mas Muhammad Badarudin. Untuk memastikan organisasi memiliki jumlah keterampilan dan kompeten tenaga kerja yang sesuai guna mencapai tujuan bisnis secara efisien. Muhammad Albas, Muhammad Badarudin. Mana nomor berapa? Oh, ini. Oke, deh, thank you semuanya. Lanjut lagi ya. Nah, ada beberapa teknik untuk meramalkan permintaan SDM. Yang pertama adalah peramalan basis nol atau zero based forecasting, pendekatan bawah atas atau bottom up approach, hubungan antara volume penjualan dan jumlah kebutuhan karyawan, dan model simulasi. Ini ada beberapa langkah untuk meramalkan SDM. Tingkat aja ya, nanti kalau ada waktu nanti setelah presentasi atau minggu depan saya bahas lagi. Peramalan basis nol ya, teknik peramalan metode yang dengan tidak menambah tenaga kerja atau pekerjaan dibagi ke sumber daya yang lain. Jadi peramalan basis nol ini kalau bisa itu kita nggak merekrut, tapi kita mempromosi dari tenaga kerja yang sudah ada, misalnya dari staff, dari admin staff kemudian jadi staff, atau dari staff kemudian karena supervisornya keluar, jadi dari staff yang ada diangkat satu menjadi supervisor. Nah, atau dari supervisor ada diangkat jadi manajer. Jadi dia tidak menambah atau mengambil, oh sorry 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 maaf maaf salah. Peramalan basis nol ini adalah membagi pekerjaan. Jadi misalnya nih pekerjaannya itu yang pertama admin keuangan, kemudian karena satunya resign atau keluar, dia tambah pekerjaannya menjadi admin keuangan plus admin dokumen. Jadi kerjanya digabung. Jadi nggak nambah orang, tapi membagi pekerjaan ke beberapa orang, kayak gitu. Jadi pekerjaan dibagi ke sumber manusia yang lain. Sorry, jadi peramalan basis nol ini adalah kita pekerjaannya itu dibagi. Menurut saya ini nggak enak sih. Jadi kayak satu keluar, pekerjaan itu dibagi ke teman yang lain. Jadi nggak menambah beban kerja sedikit gitu. Ya tadi contohnya, misalnya admin keuangan ini keluar, maka admin dokumen itu merangkap jadi admin dokumen plus admin keuangan kayak gitu. Jadi ini peramalan basis nol. Pendekatan bawah atas. Metode penerima tenaga kerja yang dilakukan karena permintaan dari level paling bawah dari perusahaan kepada level atas dan diteruskan hingga level paling atas. Jadi kalau misalnya nih staff Pak ini kurang Pak yang OB-nya atau misalnya bagian pengemas ini kurang, kita keteteran, kita minta ke supervisornya ngomong, oke,
masuk akal disampaikan ke manajer, manajer disampaikan ke direktur sehingga dia ngerekrut lagi. Jadi kebutuhan yang didasarkan dari permintaan orang paling bawah karena ya orang paling bawah yang paling paham kan. Misalnya ini mengemas botol ke kardus gitu. Ternyata 2 orang nggak cukup karena keteteran, banjir di konveyernya itu banjir. Jadi kayak jadinya malah capek sendiri atau menghentikan mesin. Nah, karena kurang dia lapor ke mandornya. Dari mandor nanti lapor ke supervisor. Supervisor lapor ke manajer. Pak, ini kurang. Akhirnya ditambahlah orang. Jadi ini adalah permintaan yang diminta oleh tenaga kerja yang paling bawah. Oke. Tuh, kemudian nanti ada hubungan antara volume penjualan dan jumlah kebutuhan karyawan. Contohnya tadi misalnya pas akhir tahun itu lagi ramai permintaan sehingga yang terjadi adalah apa? Kita menambah orang, misalnya outsourcing atau pegawai kontrak. Itu adalah teknik peramalan hubungan antara volume penjualan dengan jumlah kebutuhan karyawan. Kemudian terakhir ada model simulasi, yaitu teknik peramalan SDM dengan mengajukan pertanyaan, what if question, apa yang terjadi apabila kita memutuskan alokasi tenaga kerja dan dapat dilakukan perhitungan matematika. Jadi kalau model simulasi ini kita bisa menggunakan perhitungan matematis seperti itu. Oke, jadi itu ya. Saya berhenti dulu, kita lanjut ke presentasi. Jadi peramalan SDM itu ada 4, peramalan berbasis 0, pendekatan bawah atas, hubungan antar volume penjualan, dan model simulasi. Itu. Nanti saya lanjutkan lagi, atau minggu depan saya lanjutkan lagi mengenai bab ini. Oke. Nah, berikutnya kita presentasi dulu yang presentasi dari kelompok 3 ya. Iya Presentasi Pak, hari ini kelompok siapa? saya Kelompok Pak. 3. Oke, kemarin sudah ini ya. Sudah dikirim ke Pak Adit ya? Iya, iya, iya. Oke, bentar saya share ya. Ini kelihatan nggak ya slide-nya ya? Slide-nya sudah kelihatan kah? Sudah Pak, sudah kelihatan. Oke, oke. Kalau sudah kelihatan, saya mute. Saya memute-kan diri. Silakan dibuka dan dimulai. Oke, thank you. Silakan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Aditya Nugroho dan selamat pagi juga untuk teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 pada hari ini akan mempresentasikan modul 6 yaitu mengenai analisis kasus pengelolaan dan penilaian kinerja. Kelompok 3 terdiri dari Muhammad Albas, Hikmah Arfiti, Nanang Supriyadi, Nur Hayati, Aprilia Pertiwi, Nurul Arfa, dan Roro Ajeng Kusumaningrum. Selanjutnya Pak. Next. Oke, sudah. Ini belum pindah lah. Sudah saya ini. Belum pindah Pak. Belum pindah. Di saya Coba belum pindah. ditunggu. Di tempat. Udah. Sebenarnya Mbak ini belum. Oh, udah. Nanti ada loading ya. Sudah. Oke, silakan. Iya Pak. Yang pertama ada pengertian pengelolaan dan penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan merupakan sistem formal untuk mereview dan mengevaluasi kinerja individu karyawan maupun kelompok-kelompok kerja. Biasanya penilaian kerja itu mencakup aspek seperti kualitas kerja, kuantitas kerja, perilaku, dan kemampuan interpersonal, dan kontribusi terhadap tujuan organisasi. Lalu kemudian ada pengelolaan kinerja, merupakan proses yang berorientasi pada sasaran perusahaan dan ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh proses organisasional yang berada pada posisi untuk memaksimalkan produktivitas individu karyawan, kelompok kerja, dan organisasi. Artinya itu pengelolaan kinerja itu bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan memiliki kompetensi yang sesuai serta memastikan bahwa mereka itu bekerja dengan cara yang mendukung tujuan organisasi. Lalu kemudian ada gambar di samping ini, teman-teman bisa perhatikan di samping ini adalah proses penilaian kinerja
Yang 3 tahap ini belum, Pak. Masih slide sebelumnya, Pak. Ini ya? Oke, bentar. Masih Agak slide yang loading sebelumnya, sih. Pak. Iya, Iya. saya udah pindah lagi, cuman loading. Oke. Oke, terus ini sudah saya balikin ke Ah, slide sebelumnya. Belum berubah ya? Oke, Pak. Belum. Sudah, Pak, sudah. Yang di sini secara sederhana itu penilaian kerja itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada pengidentifikasian, pengukuran, dan manajemen. Lalu kemudian penilaian kinerja yang lebih spesifik itu dimulai dari mengidentifikasi sasaran spesifik penilaian kinerja. Oke. Dan di langkah pertama ini biasanya itu ditetapkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh karyawan dalam periode tertentu. Lalu yang kedua ada menyusun kriteria kinerja dan mengkomunikasikan kepada karyawan. Kriteria kinerja itu sebuah parameter atau standar ya teman-teman yang digunakan untuk menilai sejauh mana karyawan itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu kemudian ada memeriksa hasil pelaksanaan kerja karyawan. Nah, biasanya ini dilakukan oleh manajer atau atasan dengan cara melakukan observasi dan pemantauan terhadap kinerja karyawan selama periode penilaian. Lalu ada menilai kinerja karyawan. Biasanya itu banyak menggunakan metode seperti penilaian 360 derajat. Lalu bisa juga menggunakan penilaian atasan langsung. Lalu ada mendiskusikan hasil penilaian kinerja dengan karyawan. Nah, pada tahap ini itu terjadi sesi umpan balik di mana manajer dan karyawan bersama-sama membahas pencapaian, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Next, Pak. Oke, bentar ya. Sabar, loading paling ini. Oke, sudah saya ganti. Iya, Pak. Sabar saja menunggu. Iya, Pak. Oke. Lalu pada proses penilaian kinerja itu terdapat beberapa aspek penilaiannya ya teman-teman, di mana yang pertama itu ada sifat, perilaku, kompetensi, dan ada juga pencapaian sasaran, kemudian meningkatkan potensi. Sifat itu mengacu pada karakteristik kepribadian karyawan yang dapat mempengaruhi cara mereka bekerja. Aspek sifat ini mencakup seperti ketelitian, kejujuran, disiplin, dan integritas mereka dalam bekerja. Lalu kemudian ada perilaku. Perilaku ini bisa mengacu pada cara mereka berinteraksi dengan kolega, atasan, serta bagaimana mereka beradaptasi dengan tuntutan pekerjaan mereka. Lalu kemudian ada kompetensi. Kompetensi itu merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan untuk melaksanakan tugas pekerjaan mereka dengan efektif. Lalu ada pencapaian sasaran. Pencapaian sasaran itu merujuk kepada sejauh mana karyawan telah berhasil memenuhi target atau tujuan yang telah ditetapkan, baik itu sasaran jangka pendek maupun sasaran jangka panjang. Lalu ada meningkatkan potensi. Meningkatkan potensi ini dilihat dari sejauh mana karyawan menunjukkan kemauan dan kemampuan untuk berkembang dan meningkatkan dirinya. Lalu ada metode penilaian kinerja karyawan, yaitu ada 2 metode pertimbangan atau keputusan dan fokus pengukuran. Pada metode pertimbangan itu ada metode absolut, yang penilaian kinerja karyawannya itu hanya berdasar pada standar kinerja yang telah ditetapkan. Lalu ada penilaian relatif, menilai kinerja karyawan dengan membandingkan kinerja karyawan satu dengan karyawan lainnya. Nah, contoh metodenya itu seperti perankingan, di mana
ranking yang paling atas itu untuk pekerja yang kinerjanya paling bagus, kemudian ada tingkat medium, dan yang paling bawah itu adalah tingkat kinerja yang dinilai buruk atau kurang ya teman-teman. Lalu ada fokus pengukuran, itu dari data sifat. Data sifat itu mengukur seperti karakteristik pribadi atau kualitas internal karyawan. Dari ketegasan, terus dapat dipercaya, niatan kerjanya, serta loyalitas kerjanya. Lalu kemudian ada data perilaku, itu mengukur bagaimana karyawan bertindak atau berperilaku dalam situasi kerja. Misalnya dalam berkomunikasi atau mengatasi masalah pekerjaan. Lalu yang terakhir ada data hasil. Data hasil itu dihitung secara langsung seperti jumlah produksi atau pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu pendekatan hasil yang paling umum adalah manajemen berdasarkan sasaran. Jadi dari data hasil ini nantinya akan memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa efektif karyawan dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Lalu ada tabel di sini teman-teman, ada tabel tentang kelebihan dan kelemahan beberapa pendekatan penilaian kinerja dari aspek kegunaan administrasi, kegunaan pengembangan, dan pembelaan secara legal. Berdasarkan format penilaiannya itu ada absolut, relatif, sifat, perilaku, dan hasil atau outcome. Nah, keterangannya di sini teman-teman ada 0 itu berarti tidak jelas, double plus itu sangat bagus, double minus itu sangat kurang, minus itu kurang, dan plus itu bagus. Kalau aspek administrasi dari format penilaian, iya Pak? Kalau misalnya ini fokus pengukuran sifat perilaku sama hasil. Kalau dia suka teriak-teriak di tempat kerja itu masuk sifat atau perilaku? Kalau Teriak-teriak di tempat kerja tuh. menurut saya itu perilaku mungkin Pak. Oh, kenapa? Nggak sopan. Uh, Tapi kalau nggak sopan masuk ke sifat. Masuk perilaku. Gimana? Sopan itu masuk mana sih? Perilaku atau sifat? Sopan. perilaku sih Pak kalau menurut saya. Perilaku. Oke. Berarti kalau suka Kesopanan, teriak-teriak iya, berarti perilaku. oke. Dari Lanjut. perilakunya berarti kurang sopan attitude-nya. Mm-mm. Di sini dalam format penilaian absolut, aspek administrasinya itu kurang, tidak jelas, 0 itu tidak jelas. Aspek pengembangannya itu positif, yang berarti bagus. Pembelaan secara legalnya itu 0 atau tidak jelas juga. Kemudian ada penilaian secara relatifnya itu pada aspek administrasinya itu sangat bagus ya. Aspek pengembangannya itu kurang, pembelaan secara legalnya itu kurang juga. Kemudian ada sifat aspek administrasinya itu bagus, aspek pengembangannya itu kurang, pembelaan secara legalnya itu kurang juga. Lalu kemudian ada perilaku, aspek administrasinya itu tidak jelas, pengembangannya itu positif atau bagus, pembelaan secara legalnya itu sangat bagus. Kemudian yang terakhir hasil outcome, aspek administrasinya itu tidak jelas, aspek pengembangannya juga tidak jelas, sedangkan pembelaan secara legalnya itu bagus. Jadi kalau menurut di modul ya teman-teman, untuk memilih tujuan penilaian itu, jikalau ditujukan untuk memilih orang-orang yang akan dipromosikan atau diikutkan dalam pelatihan atau kenaikan pendapatan, metode yang paling tepat itu yang lebih baik digunakan adalah seperti pendekatan sifat dan pendekatan relatif. Lalu ada tujuan penilaiannya itu untuk sekedar untuk pengembangan, jadi lebih bagus menggunakan pendekatan absolut dan pendekatan perilaku. Lalu untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Tiwi, Pak. Silakan Kak Tiwi. Oke.
Slide selanjutnya, Pak. Ini sudah Oh, belum pindah berarti. belum muncul, belum pindah. Belum. Sabar ya, masih Iya. loading ya. Baik. Sudah pindah lah? Belum? Belum, Pak. Belum. Belum. Bisa belum? Belum pindah, Pak. Bisa belum? Belum pindah. Ntar, saya tak stop sharing dulu. Kelompok apa tadi? Kelompok 3 ya? Iya. Iya, Pak. Bentar. Ini sekarang udah kelihatan belum? Belum, Pak. Loh, kok belum nih? Nih, belum juga. Belum. Yang lain udah belum? Yang lain mungkin? Bapak belum. Belum, Pak. Banyak Belum. Belum terlihat, Pak. Belum aja. Pak, atau saya yang share screen? coba Kak. Oh ya boleh, ya gitu dong. Dari tadi dong gitu Gitu dong kata dari Pak. tadi. Saya kan iya. Ya, nah kamu share. Ya, ini. Nggak peka Sudah ya, ya? Pak? Nah, ini bisa. Nah, ini sudah. Oke, Saya tak makan krepek. boleh. Gantian. Go, Pak. Yuk, mulai. Lapar, Pak. Lapar saya belum maem. Ngoceh terus kayak penyiar radio. Sama Pak, saya juga belum makan. Baik, Pak, saya mau lanjutkan kegiatan belajar 2. Analisis kasus pengelolaan karir karyawan. Pengertian perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah arah umum yang dipilih oleh seseorang dalam mengejar keseluruhan kehidupan kerjanya. Sedangkan perencanaan karir adalah suatu proses di mana dalam proses tersebut seseorang merancang sasaran karirnya dan mengidentifikasikan alat dan cara-cara untuk mencapai sasaran tersebut. Yang B, beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Pertama, tahap kehidupan, yaitu perubahan dan pertumbuhan dalam kehidupan kerja seseorang. Seperti pada gambar di samping tahap kehidupan kerja, pembentukan identitas, tumbuh dan memperoleh kedudukan, pemeliharaan dan penyesuaian secara mandiri, lalu penurunan. Yang kedua, jangkar karir. Edgar Schein menemukan 5 motif berbeda yang mendasari cara-cara orang memilih dan mempersiapkan karirnya yang disebut dengan jangkar karir. Kelima jangkar karir tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kompetensi manajerial. Kedua, kompetensi teknis atau fungsional. Ketiga, keamanan. Keempat, kreativitas. Kelima, otonomi dan tidak ada ketergantungan. Ketiga, lingkungan. Perubahan lingkungan kerja yang sangat cepat dapat mempengaruhi perencanaan karir seseorang. C. Organisasi perencanaan dan pengembangan karir. Organisasi dapat membantu karyawan dan perencanaan dan pengembangan karir melalui beberapa cara sebagai berikut. Pertama, diskusi antara atasan dengan bawahan. Kedua, penyediaan bahan-bahan pengembangan karir. Yang ketiga, memanfaatkan hasil penilaian kinerja. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Nanang. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih Kak Tiwi. Jadi poin D ada perencanaan karir individu. Nah, perencanaan karir individu dimulai dari adanya
kesadaran diri sendiri tentang perlunya merencanakan karir. Untuk melakukan penilaian terhadap diri sendiri, kita menggunakan 2 cara, yaitu yang pertama ada neraca kekuatan dan kelemahan. Nah, prosedur ini awalnya dikembangkan oleh Benjamin Franklin yang ditunjukkan untuk membantu karyawan agar menyadari kekuatan dan kelemahannya. Nah, ini tabelnya ada kekuatan dan kelemahannya. Sebenarnya di modulnya itu ada sampai banyak ya, sampai yang kekuatan itu sampai Q dan kelemahan itu sampai R. Tapi aku ambil contohnya aja yang A, yang kekuatan A sampai F ini. Yang A itu kerja baik dengan orang lain, kekuatannya. Terus B, suka diberi tugas dan melaksanakannya dengan cara sendiri. C, manajer yang baik bagi karyawan. D, pekerja keras. E, dipandu dengan contoh. Dan F, orang menghormati saya sebagai orang yang adil dan tidak memihak. Dan kelemahannya itu A, yaitu sangat dekat hanya kepada beberapa orang. Dan B, tidak menyenangi supervisi secara tetap. C, tidak mudah berteman dengan individu yang masuk kualifikasi superior. Dan D, sangat halus perasaannya. Dan E, sering mengatakan sesuatu tanpa menyadari konsekuensinya. Nah, yang kedua ada survei perasaan suka dan tidak suka. Nah, ini ada contohnya, ininya tabelnya itu ada contoh survei perasaan suka dan tidak suka. Nah, yang suka itu A, yaitu suka berpergian, dan B, lebih suka tinggal di negara-negara timur. C, nyaman dengan bos saya. D, lebih senang tinggal di kota yang menengah. Dan E, senang melihat sepak bola dan bola basket. F, menikmati permainan badminton. Dan tidak sukanya A, tidak senang bekerja di perusahaan besar. B, tidak ingin bekerja di kota besar. C, tidak senang bekerja di belakang meja setiap hari. Dan D, tidak senang memakai jas sepanjang hari. Oke, next. Nah, di poin E ada jalur karir karyawan. Nah, jalur karyawan ini ada 4 jenis jalur karyawan yang dapat digunakan. Monday, Noi, dan Permaux 1996. Nah, yang ke-1 adalah jalur karir individu tradisional. Nah, pada jenis ini karir karyawan bergerak secara vertikal dari satu jabatan tertentu ke jenjang jabatan berikutnya dalam satu perusahaan atau organisasi. Nah, yang kedua, jalur karir jaringan. Tipe karir ini mencakup baik urutan jabatan secara vertikal maupun serangkaian peluang secara horizontal. Dan yang ketiga, jalur karyawan keahlian lateral. Pada jalur karyawan keahlian lateral, jalur karyawan bergerak secara lateral, bergerak ke samping berarti ya teman-teman. Yang menggunakan karyawan untuk direvitalisasi dan diberi tantangan baru. Dan yang keempat, ada jalur karir ganda. Nah, pada awalnya, jalur karir ganda didesain untuk mengatasi masalah bagi karyawan yang telah terlatih atau terdidik ya ahli secara teknis. Tetapi tidak mau masuk ke jenjang manajerial mobilitas vertikal melalui prosedur baku. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Roro Ajeng Kusunemen Ningrun. Selanjutnya ada F, karir mentok atau plateo.
pengertiannya yaitu karir mentok terjadi saat karyawan tidak memiliki peluang promosi ke jabatan lebih tinggi dan tetap pada posisi dan tugas yang sama. Jadi kayak karirnya tuh mentok di situ terus gitu loh, nggak ada progres naiknya atau turunnya gitu. Terus penyebabnya itu yaitu ada perampingan organisasi, terus struktur organisasi yang lebih rata atau flat, terus membludaknya tenaga kerja, termasuk wanita dan kelompok minoritas. Dampak dan tantangannya yaitu ada keterbatasan promosi, menciptakan tantangan dalam perencanaan dan pengembangan karirnya. Lalu ada solusinya, yaitu pertama ada pergerakan lateral, itu ada perpindahan posisi tanpa peningkatan status atau gajinya, memberi peluang pengembangan keahlian baru. Lalu yang kedua ada pengupahan berbasis keahlian, intensif berdasarkan jenis dan jumlah keahlian yang dikuasai karyawan. Yang ketiga ada pengayaan jabatan, yaitu meningkatkan tantangan, nilai, dan kepuasan kerja. Selanjutnya ada kegiatan belajar 3 tentang analisis kasus kompensasi karyawan. Pengertiannya kompensasi yaitu penghargaan bagi karyawan atas pelaksanaan tugas organisasionalnya, hubungan saling tukar gitu. Jadi ada tenaga karyawan ditukar dengan penghargaan dari organisasinya. Jenis kompensasinya ada 2. Yang pertama ada finansial sama ada non-finansial. Contoh dari finansial itu ada langsung, misalnya kayak upah, gaji, bonus, terus komisi. Terus ada yang tidak langsungnya itu juga kayak tunjangan cuti, hari raya, atau asuransi. Yang kedua itu non-finansial, kayak pujian, pengakuan, terus ada peningkatan harga diri. Fungsinya dari kompensasi sendiri yaitu menyediakan sistem penghargaan yang efektif bagi organisasi dan memuaskan bagi karyawannya. Terus ada kriteria efektivitas kompensasi dari Ivan Siv 1992. Yang pertama itu ada cukup, yaitu sesuai standar minimum pemerintahnya. Terus ada adil, kayak pembayarannya itu sesuai. Yang selanjutnya ada seimbang, yaitu paket kompensasinya menyeluruh, efektif biaya, upahnya juga sesuai kemampuan organisasinya. Aman itu memenuhi kebutuhan dasar karyawannya. Terus ada memberi insentif untuk memotivasi produktivitas. Lalu ada yang terakhir itu ada diterima karyawan, yaitu sistem pengupahan dipahami dan diterima karyawannya. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Hikmah Arfikti. Oke, terima kasih Kak Roro. Yang selanjutnya ada B, yaitu penentuan kompensasi. Telah dijelaskan oleh Kak Roro ya, pengertian kompensasi atau dengan kata lain kita bisa sebut dengan imbalan ya. Jadi imbalan ini tidak bersifat absolut, melainkan relatif antar individu. Jadi antar individu satu dengan individu lainnya tentunya berbeda ya. Di sini dijelaskan menurut Ivan Reis pada tahun 1992, dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama kelompok A, yaitu upah dibandingkan dengan pekerjaan serupa di organisasi lain atau pay level decision untuk menjaga daya saing. Jadi contohnya dibandingkan dengan pekerjaan serupa di organisasi yang lain. Kita ambil contoh misalkan dalam jabatan yang sama, misalnya seorang kasir atau kasir Alfamart ataupun kasir Indomaret gitu kan. Sama-sama memiliki pekerjaan yang sama kasir, cuman dia memiliki gaji ataupun upah yang berbeda seperti itu. Selanjutnya yang B yaitu upah dibandingkan dengan pekerjaan perbedaan di organisasi yang sama atau pay structure decision, menentukan nilai setiap posisi. Saya ambil contoh misalkan dalam sebuah perusahaan ataupun Indomaret lagi lah ya, Indomaret. Misalkan kepala toko, asisten manajer, kasir gitu kan memiliki jabatan yang berbeda-beda. Tentunya dia memiliki juga upah ataupun gaji yang berbeda-beda seperti itu. Dan yang terakhir yang C yaitu upah berdasarkan kinerja individu di pekerjaan yang sama atau individual pay determination. Jadi
Contohnya, sama-sama memiliki kedudukan yang sama. Kita ambil contoh pekerjaan, misalnya di sebuah PT atau perusahaan, sama-sama menjadi operator, tetapi memiliki gaji yang berbeda. Kerjaan yang sama, tapi gajinya berbeda gitu ya. Tentunya dengan alasan-alasan tertentu ya, misalkan, si A ini atau, si A dan si B ini, si A misalkan bekerja lebih lama ataupun kemampuannya lebih bagus gitu kan, meskipun, kedudukannya sama, jadi memiliki gaji yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab dan keputusan upah. Manajemen puncak. Tujuannya itu mengatur anggaran, sistem, dan strategi upah. Jadi, mengatur apakah gajinya lebih tinggi atau lebih rendah atau bahkan sama gitu ya, antara perusahaan dan perusahaan lainnya. Terus yang selanjutnya ada manajer menengah dan supervisor. Membantu menentukan tentang upah berdasarkan survei. Ini juga tidak kalah penting ya. Selanjutnya, Kak. Next. Udah ya? Yang C ada keadilan dalam kompensasi. Keadilan penting karena karyawan cenderung membandingkan upahnya dengan orang lain. Tentu seperti itu ya gitu, penting gitu ya dalam suatu perusahaan. Apabila misalkan, jabatan yang lebih tinggi tentunya, memiliki upah yang lebih besar gitu. Kalau misalkan sama pasti juga bakalan protes seperti itu ya. Jadi teori keadilan atau equity teori, upah seimbang dengan input atau pengalaman, keterampilan, dan output, gaji dan tunjangan. Jenis keadilannya ada 3. Yang pertama ada keadilan internal, perbandingan antar jabatan dalam organisasi. Umumnya, level tinggi memiliki upah yang tinggi. Yang kedua, keadilan eksternal, perbandingannya adalah pekerjaan serupa di organisasi lain mempengaruhi penerimaan atau retensi karyawan. Yang ketiga, keadilan individu, perbandingannya upah antar individu pada posisi yang sama dalam satu organisasi umumnya dipengaruhi oleh senioritas atau kinerja yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Oke, next, Kak. Oh ya. Presentasi selanjutnya akan oleh Kak Albas ya. Silakan Kak Albas. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya dari KP3 bagian D, mengadakan keadilan internal melalui evaluasi jabatan. Jadi definisi evaluasi jabatan itu adalah proses sistematis untuk menentukan nilai relatif setiap jabatan dalam organisasi, bukan untuk menilai kinerja karyawan, melainkan merancang struktur pengupahan berdasarkan kontribusi jabatan. Tujuan dari evaluasi jabatan itu adalah menilai persyaratan dan kontribusi setiap jabatan bagi organisasi, serta dapat untuk mengklasifikasikan jabatan berdasarkan pentingnya bagi pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan untuk menilai jabatan dari Ivan Sevich 1992, keahlian dengan dibutuhkan skill yang diperlukan, tanggung jawab, signifikansi, dan jumlah tanggung jawab, usaha, tingkat usaha yang dibutuhkan, kondisi kerja, lingkungan kerja, dan tantangan. Jadi proses evaluasi jabatan itu mulai dari langkah 1, kumpulkan informasi, deskripsinya jabatannya seperti apa, dan langkah 2, identifikasi faktor-faktor penilaian, keahlian, tanggung jawab, dan lain-lain. Jadi metode evaluasi jabatannya, yang pertama itu ada sistem ranking. Jadi mengurutkan jabatan dari yang paling sederhana hingga paling sulit.
jabatan diberi ranking berdasarkan pentingnya dalam organisasi. Contohnya jabatan A, B, C, D, dan E dibandingkan satu sama lain untuk menentukan urutannya. Dengan rumus seperti di bawah ini, silahkan disimak. Selanjutnya, hasilnya berdasarkan survei upah disusunlah struktur upah sebagai berikut ini. Jadi ranking 1 itu jabatan B nilainya paling tinggi di angka 500. Sampai yang paling rendah itu jabatan E nilainya dinilai 100 gajinya. Jadi cara yang kedua adalah metode klasifikasi. Jabatan dikelompokkan dalam kelas berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dan faktor terkait lainnya. Nilai relatif ditentukan dengan membandingkan deskripsi jabatan dan spesifikasi kelas. Contoh klasifikasi pimpinan atas. Tingkat perusahaan membutuhkan sarjana, hingga pimpinan menengah membutuhkan diploma setingkat departemen ya. Dan pimpinan bawah setingkat bagian membutuhkan ijazah SLTA sederajat. Kelebihannya cepat, mudah dipahami, dan mudah dikomunikasikan. Kekurangannya bisa terasa kaku pada organisasi besar dan sulit menentukan jumlah kelas yang optimal. Jadi contoh sistem klasifikasi jabatannya seperti ini ya. Pimpinan atas, kecerdasannya tinggi, pengalamannya lebih dari 10 tahun, pendidikannya sarjana, tanggung jawabnya seluruh perusahaan. Nah, ini terus ke bawah sampai pimpinan menengah, pimpinan bawah itu kayak kecerdasannya sedang, pengalamannya jam terbangnya kurang dari 5 tahun, pendidikan yang cukup SMA, tanggung jawabnya setingkat bagian. Jadi ya gajinya jelas beda sama yang pimpinan atas. Selanjutnya ada metode poin. Jabatan dinilai berdasarkan poin dari elemen-elemen tertentu. Misalnya keahlian, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Aspek-aspek yang dinilai harus objektif, berbeda antar jabatan, dan dapat dipahami oleh manajemen serta karyawan. Setiap aspek diberi bobot sesuai pentingnya terhadap jabatan. Berikut adalah beberapa persyaratan terhadap aspek yang dipilih untuk dievaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek-aspek tersebut harus tidak tumpang tindih, harus dibedakan perbedaan nyata di antara jabatan, harus didefinisikan seobjektif mungkin, dan harus dipahami dan diterima baik oleh manajemen maupun oleh karyawan. Kelebihannya adalah lebih rinci dan akurat dibanding metode lain, sering digunakan dalam organisasi besar. Contoh penerapan metode poin ya, ini menentukan faktor dan subfaktor serta bobot faktor sebagai berikut. Kayak keterampilan, subfaktornya mulai dari pendidikan, pengalaman, dan inisiatif. Usahanya 25% tuh fisik dan mental. Yang tanggung jawab tuh peralatan dan proses, bahan mentah, keamanan kerja, dan pekerjaan orang lain. Nomor 4, kondisi kerja, lingkungan kerja, dan resiko kerja. Yang ini menentukan derajat faktor dan definisi subfaktor itu sebagai berikut ya, kayak keterampilan, derajat faktor, dan ini bisa tolong kalian simak ya lebih jelasnya tuh. Kayak sarjana lebih dari 10 tahun, diploma itu 5-9 tahun gabungan, dan menengah itu 2-4 tahun. Nah, setelah itu kalau udah di total-total itu poinnya ketemu itu tinggal penentuan aja. Misalnya satu poin tuh harganya 5.000, maka upah supervisi layout per bulan tuh 375 dikali 5.000. Jadi totalnya 1.875. Selanjutnya ada metode perbandingan faktor. Teknik kuantitatif yang membandingkan jabatan berdasarkan faktor-faktor tertentu
menggunakan patok duga pada jabatan kunci. Faktor pembanding, tanggung jawab, pengelolaan uang, sumber daya manusia, catatan pengawasan, keahlian, koordinasi otot, interpretasi indera. Usaha fisik itu kayak duduk, berdiri, berjalan, mengangkat. Usaha mental, pemecah masalah, imajinasi. Kondisi kerja, faktor lingkungan seperti kebisingan, ventilasi, dan bahaya. Langkah-langkah evaluasinya itu tentukan faktor pembanding yang relevan. Pilih patok duga atau jabatan kunci. Beri ranking pada jabatan kunci berdasarkan faktor-faktor tersebut. Terakhir, alokasikan tarif upah per faktor untuk jabatan kunci, lalu gunakan perbandingan ini untuk jabatan lain. Kelebihannya, metode formal yang terstruktur, mudah diikuti tahapannya. Kekurangannya, rumit dalam pelaksanaan, masih mengandung unsur subjektivitas. Contoh metode pembandingan faktornya bisa dilihat tuh mulai tarif 500 sampai 1350. Misalnya, ya. Misalnya ini, jabatan 1 ini 2550 ini bisa kalian lihat nih berdasarkan jabatan keahliannya, tanggung jawabnya, sama ini kondisi jabatannya. 900 ini bisa kalian total. Ketemunya di sini. Selanjutnya, mengadakan keadilan eksternal. Perbandingan upah karyawan di dalam organisasi dengan yang ada di luar organisasi untuk memastikan daya saing di pasar tenaga kerja. Menggunakan survei upah untuk mengakui faktor eksternal seperti kondisi pasar tenaga kerja, tarif upah umum, dan biaya hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi level upah itu mulai dari faktor eksternal itu sikap karyawan, kondisi pasar tenaga kerja, ekonomi, dan regulasi pemerintah. Sedangkan faktor organisasinya itu mulai dari ukuran organisasi, sikap manajerial, dan usia karyawan. Perubahan pada faktor-faktor ini dapat menyebabkan pergeseran level upah. Bisa kalian simak di sini ada faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor organisasi. Survei gaji dan upah. Survei dilakukan untuk membandingkan kebijakan dan praktik upah di organisasi lain, membantu menjaga keadilan eksternal dan mengklarifikasikan persepsi karyawan tentang pasar tenaga kerja. Sumber data, Biro Pusat Statistik, Departemen Tenaga Kerja, KADIN, Asosiasi Profesi, serta publikasi jurnal dan majalah ketenagakerjaan. Metode pengumpulan datanya adalah wawancara personal, paling reliabel tetapi mahal. Wawancara telepon cepat tetapi seringkali kurang lengkap. Kuesioner yang dikirim ekonomis dan sering digunakan. Cocok untuk jabatan dengan definisi seragam antar industri. Informasi yang dikumpulkan dalam survei upah, panjang hari kerja, durasi kerja mingguan, tarif upah awal dan dasar, rentang upah, program insentif, kebijakan tunjangan, upah lembur, praktik cuti dan libur, klausul biaya hidup, dan kebijakan serikat pekerja. Baik, teman-teman, sampai di sini apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3 dari modul 6? Oke, jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan lewat grup aja ya, karena waktunya sudah pas jam 11. Oke. Untuk kelompok 3, terima kasih untuk presentasinya. Saya ada beberapa pertanyaan yang saya share di grup WhatsApp. Oke. Nah, bisa dilihat saya sudah share pertanyaan, ada beberapa pertanyaan. Bentar. Nah, minta tolong dari grup
dari kelompok 3 dijawab pertanyaan dari saya, dipikir dulu kemudian dijawab sebelum pertemuan minggu depan ya. Oke, mungkin yang kelompok lain siswa lain yang ingin bertanya juga bisa ditanyakan via grup, tulis nama, kemudian pertanyaannya apa, seperti itu. Oke. Mungkin itu saja untuk terima kasih untuk presentasinya sangat lengkap, yang bagus dan lengkap. Mungkin itu saja untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih untuk kedatangannya, terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih untuk presentasinya untuk kelompok 3. Jangan lupa untuk kelompok 3, silakan upload, setiap anggota wajib mengupload PPT ini ke si layar bagian tugas 3 ya. Ya, jangan sampai lupa. Oke. Itu aja dari Baik. saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.